Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan ini marilah kita membahas bab kesyukuran atau bersyukur. Di mana pertanyaan besarnya adalah mengapa kita harus bersyukur? Dan kepada siapa kita bersyukur? Jawaban yang pertama, mengapa kita bersyukur? Jawabannya adalah suatu kewajiban. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dari ayat di atas sebutkan surat Ibrahim, kalau kalian bersyukur akan ditambah kata Allah. Itu pancingan pertama. Sekarang ada ndak orang ndak mau ditambah nikmatnya? Ditambah maksudnya ditambah nikmatnya. Pasti kalau ditanya semua orang mau ndak ditambah nikmat? Pasti semua orang mau ditambah nikmatnya. Nikmat apapun. Namanya nikmat kok ndak mau ditambah, aneh itu. Pasti semua orang mau. Tapi itu tidak seberapa sebetulnya. Yang paling berat adalah wala in kafartum, tapi kalau kamu tidak bersyukur, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sungguhnya siksaku sangat berat. Kita akan diancam oleh Allah, dan ancaman Allah itu pasti. Lain dengan ancaman manusia, kadang-kadang ya dia ngancam saja, belum tentu dia bisa mewujudkan ancamannya itu. Tapi ancaman Allah sangat berat kata Allah. Apa ancaman yang berat itu? Neraka. Fa inna ajsamakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian terhadap neraka itu tidak akan kuat, pasti tidak akan kuat. Jangankan siksaan Allah neraka, siksaan manusia saja. Manusia dengan segala macam ketakutan dan segala macam kekurangannya dan segala macam fobianya, itu saja sudah tidak sanggup. Tidak akan kuat kita. Ada orang yang takut dengan hewan, takut dengan air, takut dengan ketinggian, takut dengan panas tadi, takut dengan janda takut dengan janda, takut dengan miskin, ketakutan di dunia saja sudah tidak sanggup. Walau neraka itu tempat yang betul-betul dijamin semua orang pasti di sana adalah mereka akan betul-betul merasakan penderitaan yang luar biasa. Sedikit saya di bocorannya bahwa di neraka itu ahli neraka tidak ada yang tertawa, senyum pun tidak. Padahal tertawa dan senyum tidak dilarang. Boleh tertawa, boleh senyum. Tapi apa ada ahli neraka tersenyum tertawa? Tidak bisa, karena dia disiksa terus menerus. Tidak ada jam istirahat, tidak ada libur, tidak ada tanggal merah. Akan disiksa terus menerus lagi. Maka tidak akan bisa tersenyum, apalagi tertawa. Karena dibakar. Siapa orang yang dibakar tertawa? Orang gila pun kalau dibakar pasti menjerit dia. Maka dia menangis ahli neraka itu. Tak ada kerjaan lain selain jerit-jerit, minta tolong, sama nangis-nangis, sama sambat keluhan-keluhan, menyesal ucapan-ucapan penyesalan. 1000 tahun pertama yang keluar itu air mata, saking banyaknya air mata yang keluar itu kata Nabi. Seandainya ada kapal di situ, kapal bisa berjalan. Karena saking banyaknya air mata yang keluar. Bukan nangis main-mainan ini, betul-betul nangis beneran. 1000 tahun kedua itu yang keluar itu adalah darah. Berikutnya 1000 tahun yang ketiga dan selanjutnya itu yang keluar nanah. Jadi ahli neraka itu sehari-harinya itu setelah 3000 tahun itu mengeluarkan nanah dari matanya. Maka orang bahagia apa orang seperti itu? Alangkah menderitanya. Itu dari tangisannya saja. Masih banyak cerita-cerita tentang neraka lainnya. Maka kita tidak ada pilihan. Kalaupun kita sombong misalnya, saya tidak mau ditambah nikmatnya, tapi takutlah kita dengan neraka. Berarti kita, apalagi kita dengan janji Allah ditambah itu kita mau, dengan neraka kita takut, itu cocok. Maka Rasul Muhammad dan Rasul sebelumnya tidak diutus kecuali untuk memberikan dua kabar gembira ini. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Basyira wa nazira walakin aktsaran nasi la ya'lamun.
Muhammad, kamu tidak diutus kecuali untuk semua manusia. Bedanya dengan rasul lainnya, rasul lain itu ada ila Bani Israel dan sebagainya, ila Fir'aun dan sebagainya. Artinya terbatas komunitasnya, terbatas kaumnya dan sebagainya. Tapi Muhammad diutus adalah untuk seluruh kafatil nas, seluruh manusia. Basyira wa nazira, memberi kabar gembira dan kabar penakut. Kabar gembiranya apa? Yaitu surga. Kabar gembira itu surga. Nah, nikmat ditambah tadi maksudnya di dunia. Di dunia saja kita sudah tenang, nikmat ditambah. Apalagi surga yang dijanjikan Allah nanti di akhirat. Kemudian kabar penakut, yaitu neraka. Jadi Rasul diutus untuk dua hal itu. Memberi kabar gembira tentang surga, menyampaikan kabar penakut tentang neraka. Kalau orang itu dengan kabar gembira surga itu dia mau, maka dia pasti, bagaimana Rasul? Saya mau. Maka dia akan mengikuti Rasul, akan mempercayai Rasul, akan mentaati Rasul Allah dan Rasulnya. Begitupun kalau dia takut dengan neraka, maka dia akan mengikuti Rasulnya, mengikuti apa cara yang disampaikan oleh Rasul supaya selamat dari neraka itu. Maka dua hal yang didapat, masuk surga, selamat dari neraka, jalannya cuma satu, yaitu jadi orang iman, jadi orang Islam, beribadah kepada Allah, beramal soleh, sampai mati kita masing-masing dengan niat karena Allah, dengan niat karena Allah. Apa-apa syaratnya ibadah itu ternyata banyak nanti kalau setelah kita kaji. Dan sebanyak apapun itu jadi ringan karena kita ingat hasilnya surga, selamat dari neraka. Sebanyak apapun itu jadi ringan. Lagi pula ibadah ini tidak seperti menghususkan waktu meninggalkan yang lain. Karena ibadah tidak makan, karena ibadah terus tidak berumah tangga, karena ibadah terus tidak boleh tidur apa tidak. Waktunya tidur kita tidur. Ibadah ini waktunya makan kita makan, waktunya kerja kita kerja, waktunya kita berumah tangga ya berumah tangga, waktunya kita kadang-kadang senda gurau dengan keluarga, ya silakan senda gurau dengan keluarga, tidak dilarang. Yang dilarang itu yang dilarang saja, yang tidak boleh itu yang dilarang saja. Nah, maka dari dua motivasi ini, janji surga dan ancaman neraka, maka kita harus bersyukur, mau tidak mau harus bersyukur. Sebab diancam dengan neraka tadi oleh Allah. Nah, sekarang sudah tahu bahwa bersyukur itu wajib, harus, mesti, karena resikonya tidak syukur neraka. Kalau kita bersyukur dapat dua-duanya, selamat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mungkin dalam kesempatan yang berikutnya akan kita jelaskan prakteknya bersyukur itu bagaimana. Prakteknya bersyukur bagaimana. Selanjutnya kita harus paham bahwa siapa yang harus kita syukuri? Pertama adalah Allah. Karena seluruh nikmat itu adalah asalnya dari Allah. Selain Allah, siapa? Mereka semua adalah perantara nikmat. Karena selain Allah itu adalah pencipta, kholik, sedangkan selain Allah adalah makhluk atau yang diciptakan. Kita tidak berhubungan langsung dengan Allah, tapi kita berhubungan dengan ciptaannya Allah. Ciptaannya Allah inilah sebagai perantara nikmat. Seperti kita dilahirkan dunia ini melalui perantara orang tua kita. Orang tua kita dari orang tuanya, orang tuanya dari orang tuanya lagi, terus menerus. Itu adalah semua perantara nikmat. Walaupun aslinya yang menghendaki adalah Allah, mau laki mau perempuan, besar kecil, kulitnya apa dan sebagainya, itu adalah Allah yang menghendaki. Dan mereka hanya sekedar perantaranya saja. Itu pun harus disyukuri. Dan kesyukuran kepada orang tua itu malah sangat istimewa. Allah malah dalam satu perintahnya itu mengatakan bahwa sembahlah Allah dengan jangan mensekutukan kepadanya, dan kepada orang tua supaya kalian berbuat baik. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menghukumi bahwa kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua supaya kalian berbuat baik. Berarti di sini konsepnya bahwa dalam hadis dikatakan malam yaskurin nas salam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur atau belum bersyukur pada manusia, berarti dia tidak dianggap bersyukur pada Allah. Maka walaupun maksudnya kita bersyukur pada Allah, tapi kalau tidak bersyukur kepada sesama manusia,
maka itu dikatakan belum bersyukur atau dikatakan tidak syukur atau sama dengan kufur. Maka kalau kita mau jadi hamba yang bersyukur, Allah harus kita syukuri. Sesama manusia perantara nikmat itu pun harus disyukuri. Nah, ini antara lain tadi baru dicontohkan, pertama adalah perantara kelahiran kita, orang tua kita harus kita syukuri. Bagaimana praktik bersyukur ini nanti panjang lebar, banyak sekali itu. Terutama sebetulnya kita diberi akal oleh Allah. Kalau kita bersyukur, ibarat kita diberi kebaikan. Pantasnya bagaimana? Lah ini, pantasnya juga kita membalas kebaikan. Pantasnya kita juga akan membalas kebaikan. Walaupun yang paling ringan adalah dengan ucapan. Dalam hadis kita diajarkan cara bersyukur dengan ucapannya, jazakallahu khaira, jazakillahu khaira, jazakumullahu khaira, jazahumullahu khaira. Kalau pada satu orang laki-laki, misalnya bapak kita memberi uang, saudara kita laki-laki memberi sesuatu makanan kepada kita, kita syukuri, jazakallahu khaira. Dia menjawab amin. Nah, ini, semoga Allah membalas kepadamu dengan yang lebih baik. Nah, yang didoakan menjawab amin, semoga Allah mengabulkan. Kalau perempuan, ibu kita atau saudara perempuan kita atau orang lain perempuan memberi sesuatu pada kita, ini kita memberi pelayanan kepada kita, misalnya mengantarkan apa dan sebagainya. Tidak harus memberi apapun bentuknya. Seperti zaman sekarang kan ada servis atau pelayanan, misalnya pakaian dicucikan dan sebagainya. Disyukuri, alhamdulillah, jazakillahu khairan. Boleh tambah alhamdulillah, karena syukur tadi pertama kepada Allah. Segala puji pada Allah, semoga Allah membalas padamu dengan yang lebih baik. Nah, kepada orang banyak misalnya, orang banyak itu dalam bahasa Arab itu kalian, ini kum. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kepada kalian dengan yang lebih baik. Segala puji pada Allah, semoga Allah membalas pada kalian dengan yang lebih baik. Yang didoakan pun menjawab amin. Nah, begitupun kepada orang yang tidak, orang ketiga jamak yang tidak ada di kita yang bicara, lawan bicara, dan orang ketiga, orang yang dibicarakan. Nah, ini siapa itu? Antara lain misalnya seperti kita makan sesuatu. Ini sesuatu ini ibu kita yang masak, kita syukuri, jazakillahu khairah. Lain ini makanan ini dibawa oleh ayah kita, bapak kita, ini dari sawah misalnya atau dari kebun. Nah itu pihak ketiga yang dia tidak ada di sini, kita bicarakan, ini dari siapa ini bu? Ini dari ayahmu, ini dari bapakmu. Kita syukur, alhamdulillah, jaza. Ini apa? Ini jazahullahu khairah. Ini karena satu orang laki-laki. Ini kalau mereka banyak, jazahumullahu khairah. Ini jadi seperti itu. Nah ini ucapan syukur. Jadi mulai dari ucapan kita biasakan terima kasih, yaitu bahasa Indonesia ya boleh-boleh saja. Tapi karena ini ada nilai pahalanya, lebih baik kita ucapkan seperti yang dicontohkan Rasul tadi. Jazakallahu khairah, jazakillahu khairah, jazakumullahu khairah. Itu ucapannya. Perbuatannya bagaimana? Kita bersyukur kepada yang melahirkan kita tadi, ya bagaimana kita berbicara yang baik, bagaimana kita menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang taat, yang berusaha menyenangkan hati orang tua kita, menjadi kebanggaan bagi mereka, bisa menolong, membantu orang tua kita, apalagi ketika mereka sudah tua, ketika mereka sudah tidak berdaya, tidak mampu. Saat mereka masih muda, masih kuat saja, kalau kita diberi kemampuan, ya supaya kita menolong kepada mereka. Nah, dan orang tua kita itu sebenarnya tidak mengharapkan apa-apa. Ini dia melihat kita itu baik, jadi orang baik, tidak jadi orang jahat, jadi orang soleh, itu saja sudah bahagia, sudah senang. Ini tidak harus memberi. Nah, apalagi kita pulang membawa sesuatu, memberi sesuatu pakaian, memberi sesuatu makanan dan sebagainya, pasti mereka lebih senang lagi kalau memang kita mampu. Pol-polnya karena kita tidak diberi oleh Allah kemampuan secara materi, ya kita berusaha menyenangkan, diajak bicara kita mendengar. Selanjutnya ya yang harus kita syukuri adalah perkara yang cukup besar, adalah mensyukuri perantara agama. Nah, maka kita selama ini beragama sepertinya tinggal beragama gitu saja. Tidak, padahal agama ini sampai pada kita itu adalah perantara-perantaranya, yaitu dari guru-guru kita. Guru kita itu adalah perantara agama, gurunya guru kita itu adalah perantara juga. Siapa guru-guru kita itu? Ya mulai kalau diurut dari bawah ini ya kita mungkin ya panjang ceritanya, tapi yang kalau dari atas yaitu dari Rasulullah, perantara pertama. Ini perantara berikutnya adalah para sahabat. Para
sahabat yang merawikan hadis, memperjuangkan agama Islam sehingga agama Islam ini sampai kepada kita. Ini dilanjutkan oleh generasi berikutnya para tabi'in. Ini generasi yang sempat menjumpai sahabat tapi dia tidak menjumpai Rasul. Kemudian mereka yang melanjutkan perjuangan. Dilanjutkan generasi berikutnya, generasi tabi'in. Selanjutnya generasi berikutnya yaitu disebut oleh Rasul tadi generasi yang istimewa ya. Generasi berikutnya adalah para ulama ini, ulama soleh. Ini ada ulama soleh, ada ulama yang tidak soleh. Ini ulama yang khianat lah ini. Nah, ulama yang soleh dia menyampaikan, tidak menutup-nutupi, tidak menyimpangkan. Nah ini, apa ada agama kok ditutup-tutupi atau agama disimpangkan, misalnya tidak disampaikan atau disimpangkan sehingga jadi disalahkan. Ini kalau menurut dalilnya ya ada. Nah, maka yang disyukuri adalah ulama-ulama solih, ulama-ulama yang amanah menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Rasul. Dulu Rasul menyampaikan Quran itu tidak ada wujudnya kitabnya. Begitu juga dia menyampaikan hadis-hadis ini ya, yang dimana ucapan dan perbuatannya dan apapun yang diikrarkan oleh Rasul itu adalah sunnah lah ini. Dulu tidak ada berupa lembaran hadisnya, tidak ada. Lah ini sekarang ini adalah hadis itu. Lah ini karena Nabi sini mengatakan taraktu fikum amroini, ketinggalkan di antara kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnati nabi. Kalian dijamin tidak akan, bukan tidak sesat, tapi tidak akan sesat. Ini berarti pasti benarnya. Selama kalian berpegang teguh pada keduanya, kitabnya Allah, Al-Quran, dan sunnahnya Nabi, Al-Hadis kalau sekarang berupa Al-Hadis. Nah, perantara agama itu bagaimana kita mensyukurnya? Ya seperti tadi. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Seperti kita ketika guru-guru menyampaikan ilmu, dia ingat bahwa ilmu ini semua adalah dari perantara-perantara atau generasi-generasi sebelum mereka. Disyukur alhamdulillah jazahumullahu khairan. Bagaimana kepada Rasul? Ya ini itu teristimewa lagi. Kepada Rasul kita bersolawat, ya kan? Kepada Rasul kita mengikuti sunnahnya. Jadi Rasul itu bukan diikuti secara fisik, tapi diikuti adalah ajaran atau hal yang dia tinggalkan, yaitu sunnahnya tadi. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi. Jadi sunnah Nabi itu selama Nabi hidup itu sempat berucap apa, dan isi ucapan itu bisa perintah, bisa larangan, bisa cerita atau bisa apapun. ini ucapannya atau perbuatannya. Kadang-kadang sahabat melihat Nabi melakukan apa gitu. Itu perbuatannya. Atau Nabi membenarkan apa yang benar dilakukan oleh sahabat. Nah ini seperti Nabi nanya kepada Bilal, apa Bilal yang kau amalkan, amalan paling kau jaga sehingga engkau belum mati tapi di surga waktu Isra Mi'raj saya mendengarkan suara sandalmu. Kata Bilal, ini yang paling saya jaga ini. Maksudnya itu bukan berarti yang wajib dia tidak kerjakan. Yang wajib itu tidak bisa dibilang lagi, mesti. Yang dia paling jaga ini yang hal yang sunnah, hal yang tidak wajib tapi dia jaga, yaitu dia berusaha sholat sunnah 2 rakaat setelah setiap wudhu lah ini. Nah untuk di Mekah Madinah itu memang tidak ada waktu larangan untuk sholat kapan saja lah ini. Nah di luar Mekah Madinah itu ada waktu larangan. Maka kalau kita ngaji nanti waktu larangannya tidak boleh kita sholat lah ini, namanya waktu larangan lah ini. Nah sehingga dia mendapat keistimewaan ini apa, sudah dijamin surganya lah ini, walaupun orangnya belum meninggal lah ini. Nah itu namanya sunnah ini. Siapa yang berpegang teguh pada Quran dan hadis tadi dijamin tidak akan sesat. Jadi kalau Rasul dijamin tidak akan sesat, terus kita itu kok berpendapat itu mempertanyakan omongan atau ucapan Rasul, itu kan menurut Nabi. Kalau menurut saya belum tentu. Kalau saya tidak berani bilang gitu. Mungkin ada orang yang berani bilang gitu. Itu kan kata Nabi. Ini. Kalau kata saya belum tentu. Lah, kok hebat orang ini. Jadi kalau Rasul sudah menjamin, itu wajib kita imani. Ini perkara yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau Rasul yang bicara, ini Allah yang berfirman, Rasul yang bersabda, ya harus kita imani, harus kita percayai. Kalau dijamin tidak akan sesat, berarti kita harus pun yakin kalau mengikuti sunnah Rasul, kalau mengikuti kitab Allah, kalau mengikuti sunnah Rasul tidak akan sesat. Kadang-kadang orang alergi dengan ucapan sesat. Sebenarnya kita tidak boleh alergi. Apapun yang disampaikan oleh Allah Rasul di Quran itu banyak kalimat-kalimat atau kata-kata atau ucapan-ucapan yang justru harus difahami supaya kenapa? Supaya kita jangan sampai kalau misalnya kalimat-kalimat misalnya seperti tadi sesat. Bukan berarti tujuannya untuk menyesatkan orang, untuk mengatai orang, bukan. Itu namanya istilah orang Palembang itu buat bala. Katik gawe buat bala. Gawe buyan. Apa tujuannya? Kalau dikatakan yang sesat-sesat tadi,
Tujuannya adalah supaya kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Misalnya di Quran dijelaskan itu kalau musyrik itu begitu bahayanya. Nah itu supaya kita jangan berbuat musyrik. Bukan untuk mengatakan, oh kamu musyrik. Bukan. Di Quran dikatakan ada orang munafik itu masuk neraka. Bukan kita untuk mengecap seorang kamu munafik, bukan. Tapi untuk bagaimana supaya kita jangan sampai jadi orang munafik. Ini. Jadi seperti itu. Maka kita tidak perlu alergi dengan kalimat-kalimat seperti itu, kafir dan sebagainya. Itu siapa yang dikatakan oleh orang kafir? Maka kita jangan sampai jadi orang kafir. Seperti itu maksudnya. Bukan mengatakan orang kamu kafir. Itu bukan amalan, itu bukan amal soleh, itu bukannya mencari pahala, justru itu cari perkara. Nah, kerjaan bodoh itu namanya. Nah, maka ya harus difahami. Jadi tidak perlu kita alergi dengan perkataan atau kalimat-kalimat seperti itu. Karena tujuannya untuk menjaga diri kita masing-masing. Nah, pada perantara agama seperti tadi kita syukuri dengan ucapan syukur, alhamdulillah jazakumullahu khairah. Nah ini semoga Allah membalas dengan yang lebih baik kepada mereka. Nah selanjutnya kesyukuran kita kadang-kadang selalu di mata kita melihat yang besar-besar saja. Nah di hadis katakan malam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur dengan hal yang kecil, maka dia dianggap belum bersyukur dengan hal yang besar. Maka percuma kita bersyukur dengan hal yang besar. Ini nikmat-nikmat yang besar kita syukuri, tapi kalau ada nikmat-nikmat yang kecil kita tidak syukuri, berarti kita dianggap tidak bersyukur. Maka semuanya, selagi itu nikmat sekecil apapun kita syukuri. Sekecil apapun. Sekecil apapun, sesederhana apapun. Maka ibarat kita dengan istri, kebaikan apapun yang diberikan istri, sekecil apapun harus kita syukuri. Sekecil apapun. Begitu juga seorang istri kepada suami, sekecil apapun kebaikan suami harus disyukuri. Begitu pula seorang anak harus bersyukur kepada orang tuanya, sekecil apapun pemberian orang tuanya, uang jajannya misalnya. Ini kadang-kadang kalau diberi uang dikit itu, gimana ini? Ini karena sedikit itu ya malah jadi tidak syukur, malah dia merasa punya hak untuk marah-marah dengan orang tuanya. Gimana ini jadi orang tua? Ini tidak sanggup jadi orang tua, jangan jadi orang tua. Ini itu tidak pantas. Ini diberi sekecil apapun ya harus disyukuri. Ini diberi sekecil apapun harus disyukuri karena namanya diberi. Jadi sekecil apapun. Begitupun orang tua dengan anak, ya supaya syukuri apapun yang dilakukan anaknya, perbuatan anaknya, membantu orang tuanya sekecil apapun. Jangan selalu kita tidak puas, harus istimewa, harus besar, harus banyak, harus akhirnya kita kalau nunggu besar, harus nunggu banyak, harus sempurna. Baru kita bersyukur. Akhirnya karena yang sempurna itu jarang terjadi, jarang kita miliki, tidak dimiliki manusia, maka akhirnya kita sulit bersyukur karena kita menunggu sempurna. Maka sekecil apapun kebaikan, syukuri saja. Anak kita syukuri, orang tua kita syukuri, saudara kita syukuri, bahkan tetangga kita syukuri. Ini kalau bahasa Palembang ada plesetannya. Kadang-kadang dikatakan disyukuri itu nyukuri itu istilahnya malah ngatai atau malah mengatakan istilahnya kesusahannya atau kecelakaannya itu justru dia gembira, syukurlah gitu ya. Bukan. Syukur yang dimaksud itu plesetan yang salah. Ini syukur yang sebenarnya adalah kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun, dan kita bersyukur juga kepada perantara yang mendatangkan nikmat itu kepada kita, nikmat hidayah maupun nikmat-nikmat yang lainnya. Kita bekerja, kita harus bersyukur kepada perantara kita bekerja, yang memberi informasi, yang mengajak kita bekerja, yang menerima kita bekerja, yang memberi gaji, yang mengajari kita di dalam pekerjaan dan sebagainya. Semuanya harus kita syukuri. Maka orang iman itu adalah orang yang tahu diri, orang yang bersyukur. Dia kepada Allah bersyukur, kepada manusia dia bersyukur. Tidak ada orang yang tidak dia syukuri. Maka kalau kita teliti saudara-saudara, semua orang itu sebetulnya ada andilnya kepada kita. Semua orang ada andilnya pada kita. Walaupun tidak semua orang memberi uang kepada kita secara langsung, tapi mereka memberi kebaikan pada kita. Contoh tetangga saja. Walaupun tidak saling memberi makanan, tidak saling memberi uang, tidak saling membantu secara fisik seperti secara materi. Ada tetangga itu kita merasa aman. Tetangga kita banyak, penuh itu ya, padat di situ ya, kita malah merasa tentram di situ. Coba kalau kita cuma sendiri di situ. Kita tinggal sendirian di situ, rumah kita sendirian di situ, tidak ada tetangga di situ. Apa enggak takut itu? Tempat jin buang anak katanya.
Ya kan serem lah ini. Maka ada tetangga saja kita syukuri. Ini tetangga saja kita syukuri. Bahkan mungkin seperti kita satu bangsa lah ini. Masyarakat atau rakyat Indonesia di provinsi lain ya, yang di sana aman-aman saja, kita di sini pun jadi merasa aman-aman. Coba kalau di sana itu sudah terjadi bahaya, terjadi bencana, terjadi apa lah ini. Nah ini kita pun akan akhirnya dampaknya kita pun akan direpotkan dan sebagainya. Nah kita saling mensyukuri. Seperti kita hari ini bisa makan nasi yang kita makan, siapa yang masaknya, siapa yang belinya, siapa pak taninya, siapa yang mengantarkannya ke pasar, siapa yang jualnya di pasar, semua terlibat. Semua terlibat. Banyak sayurnya begitu, siapa yang menanamnya, siapa yang mengantarkannya, siapa yang menjualnya, siapa yang belinya di pasar, siapa yang masaknya, sampai akhirnya kita bisa memakannya. Buah juga begitu, ikan juga begitu, daging juga begitu, ayam juga begitu, telur juga begitu. Semua yang kita gunakan ini melibatkan banyak orang. Banyak sekali orang. Sebetulnya banyak sekali orang yang berjasa pada kita. Nah ini semuanya kita syukuri. Jadi boro-boro kita dengan orang-orang lain atau lingkungan kita itu benci, dengan lingkungan kita tidak senang, dengan lingkungan kita merasa tidak butuh, salah besar. Jadi kita ini butuh dengan semua orang. Butuh dengan semua orang. Berarti semua manusia punya andil dengan kita, punya andil. Bahkan kadang-kadang kita dikatakan ganteng itu karena teman kita itu ya kurang ganteng gitu. Teman kita kurang ganteng gitu, jadi kita dapat andil karena teman kita kurang ganteng. Selanjutnya yang paling penting adalah kesyukuran kepada Allah adalah prakteknya adalah beribadah, menyembah kepada Allah. Dan beberapa hal penting yang harus kita perhatikan adalah kita diperintahkan Allah menyembah kepada Allah adalah sesuai dengan tuntunan yang Allah telah turunkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kalian tidak diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan memurnikan agama. Jadi murni itu apa adanya saja, apa adanya saja. Karena agama ini menurut Allah sudah sempurna. Dalam surah Al-Maidah sudah dijelaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan nikmatku dan aku telah ridho Islam itu menjadi agama kalian. Jadi praktek kita syukur kepada Allah itu adalah menjadi muslim. Ini menjadi orang Islam, menjalankan syariat agama. Dan kemudian syariat itu kita jalankan dengan keyakinan atau kita memiliki keimanan, kepercayaan. Apa yang harus diimani, apa yang harus diyakini. Maka Allah dalam Al-Quran berkata, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tatabi'us subula, jangan mengikuti jalan lain, cara-cara lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan tercerai-berai, pecah belah, berselisih, maksudnya jauh dari jalanku yang benar ini. Nah maka kita supaya berpegang teguh kepada Quran hadis, maka apapun prakteknya yang dalam Al-Quran hadis itu, nanti di Quran hadis itu kalau kita gali, kita kaji, kita pahami, isinya banyak, ada perintah, ada larangan, ada cerita. Ini cerita, ada yang cerita yang sudah lewat, cerita yang masa lampau, ada yang cerita yang akan datang, ini cerita alam barzah, alam berikut, hari kiamat, ini kemudian hari akhirat, surga neraka dan sebagainya. Itu adalah termasuk janji-janjinya Allah. Ini kita harus percayai. Perintahnya harus kita kerjakan, ada yang wajib, ada yang sunat ini. Kemudian larangannya harus kita tinggalkan, ceritanya harus kita percayai. Begitupun janji-janjinya pun harus kita percayai. Ini. Nah, Al-Quran hadis inilah supaya kita jadikan pedoman hidup kita. Bagaimana caranya? Bukan yang penting kita punya, bukan. Yang penting saya di rumah sudah punya Quran, bukan. Yang penting Quran saya banyak. Ada Quran kecil, Quran sedang, Quran besar, Quran jumbo, bukan. Tapi yang penting adalah kita itu mengaji Al-Quran dan hadis. Mengaji Al-Quran hadis. Karena perkara mengaji ini adalah wajib. Wajib. Jadi kaitan kita syukur tadi, kalau kita tidak mau ngaji, pasti syukur kita itu salah. Pasti syukur kita itu salah kaprah. Ibarat kita mau berbuat baik kepada Allah, membalas kebaikan kan? Syukur tadi kan konsepnya kebaikan dibalas kebaikan. Allah berbuat baik pada kita, memberi kebaikan, memberi nikmat pada kita, kita membalasnya kebaikan. Tapi kalau dengan tidak berilmu, tidak punya ilmu, ini bukan bisa jadi, sudah bisa dipastikan ini kita pasti salah. Namanya kita tidak punya ilmu, mau berbuat baik semaunya saja, ini itu salah. Maka ya tidak hanya yang penting niat, tapi pelaksanaannya pun harus benar.
Jadi syukuran kepada Allah diikuti dengan kita mau ibadah pada Allah dengan yang benar. Caranya ibadah benar itu diawali dengan mengaji. Dengan mengaji Al-Quran hadis kita kaji. Kadang-kadang kita terbatas mengaji cuman bacaannya saja. Nah ini ya sampai kiamat ya kita, sampai mati kita ya cuman paling ya bisa baca. Nah ini paling bisa baca atau bisa dilagu-lagukan saja. Ini, tapi tidak tahu arti, tidak tahu makna, tidak tahu maksudnya. Nah ini dalam Al-Quran Allah menyindir pada kita. Nah ini masalul kaum yahmil ala taurah semalam yahmiluha kama salihimar yahmilu asfaro. Allah memberi gambaran kepada kepada kita umat Muhammad ini. Allah menceritakan umat Musa. Nah, ini umat Musa itu adalah kaum yang diwajibkan untuk melaksanakan isi Taurat. Semalam yahmiluha, kemudian dia tidak bisa melaksanakan Tauratnya itu. Nah, ini bagaimana harus dia laksanakan? Nah, ini itu kama salihimar yahmilu asfaro. Allah membuat gambaran kaum yang diwajibkan melaksanakan kitab itu tapi dia tidak melaksanakan. Gambar seperti hewan, himar itu hewan. Nah ini memikul kitab, artinya tidak ada manfaat yang dia dapat. Nah ini dia tidak ada manfaat yang dia dapat. Nah maka kita jangan sampai ini, walaupun sindiran itu kepada umat Yahudi lah ini, karena dalam Al-Quran berarti itu semua nasihatnya berlaku untuk kita. Jadi kita jangan sampai dengan Quran itu kita tidak ngerti, kita tidak tahu lah ini, karena kita tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Kadang-kadang kita sekolah itu ya SD tamat, kadang-kadang bukan cuma 1 SD, 2, 3 SD karena pindah-pindah. Karena orang tuanya pindah, karena pindah itu karena tidak naik kelas lah ini, pindah-pindah. SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, belum tidak naiknya. Kuliahnya S1, S2, sampai S3 dan sebagainya. Giliran ngaji tidak sempat. Nah ini. Padahal ilmu yang wajib yang dimaksud itu adalah Al-Quran hadis. Ini al ilmu salasatun. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Orang Islam wajib mencari ilmu. Ilmu yang diwajibkan itu bukan sekolah itu. Kalau sekolah itu wajib, berarti yang tidak sekolah berarti tidak menjalankan kewajiban. Ini salah, dosa, neraka karena wajib. Ini tidak, bukan masalah sekolahnya. Ini. Tapi ilmu yang wajib itu adalah materinya itu loh. Ini. Jadi ilmu yang diwajibkan itu 3. Al ilmu salah satu, wa masih wazalika fahuwa fadlun. Selain 3 itu cuma kefadulan saja. Nah ini. Apa itu kitabillah? Kitabnya Allah, Al-Quran. Au sunnatun qaimatun sunnah yang tegakkan al hadis. Au faridatun adilatun, ilmu bagi waris yang adil. Ini. Jadi ilmu bagi waris itu ada ilmunya, bukan asal semau yang punya barang, yang punya harta. Saya wakafkan, saya ini hibahkan, saya kasihkan, saya ini kasihkan untuk siapa, semaunya saja tidak bisa. Lah ini ada ketentuannya. Maka kita harus belajar. Jadi ilmu Quran hadis maupun ilmu waris pun ada dalam Al-Quran hadis. Maka kita harus dalam hidup kita hanya sekali ini supaya kita sempatkan belajar Al-Quran hadis itu. Jangan sampai tidak ini. Karena kalau sekolah mungkin kita usia segini, apalagi sudah manulai, mungkin tidak diterima lagi sekolah di SD atau sekolah di SMP mungkin tidak diterima lagi, banyak syarat-syaratnya. Tapi kalau kita ngaji tidak ada syarat-syaratnya. Lah ini sudah tua ngaji ya boleh, sudah manula ngaji ya boleh. Lah ini. Nah, maka mumpung masih hidup supaya kita mau ngaji sehingga kita melaksanakan kewajiban mencari ilmu tadi. Sebab kalau ilmu saja kita tidak miliki, istilah dalam agama Islam dalam Al-Quran hadis, kalau kita tidak punya ilmu itu jahiliyah namanya. Jahiliyah. Walaupun saya ini sarjana, saya ini sarjana. Walaupun sarjana ya, kalau tidak ngerti ilmu agama itu jahiliyah namanya. Bodoh ilmu agamanya misalnya gitu. Kalau ilmu dunia pintar, insinyur, dokter, lah ini dokter Andes, lah ini, atau apapun gelarnya, lah ini, profesor, dokter, lah ini. Ya ilmu dunia itu, ya harus sana tidak laku, tidak ada kita dipanggil, dipersitakan kepada profesor, dokter, insinyur, lah ini, tidak ada, dipanggil kemana namanya, tidak ada, lah ini, nilainya tidak ada, pahalanya juga tidak ada, ya harus sana itu, gelar-gelar itu tidak ada pahala, tidak ada nilai di sisi Allah, lah ini, nah ini, nah jadi ilmu Quran hadis inilah yang diwajibkan oleh Allah. Nah, maka kita supaya perlukan jangan sampai terlambat, jangan sampai kita ini tidak dalam hidup kita hanya sekali ini tidak mengaji Al-Quran hadis. Jadi Quran itu dibacanya kita pelajari. Dari bacaannya saja kita diberi pahala bacaan berhuruf lah ini. Ini 10 kebaikan. Man qara harfan fi kitabillah falahu hasanatin wal hasanati bi asyri amsalihha. Ini lam aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wa min
Walamun harfun wa mimun harfun. Dan Nabi ini, siapa yang baca satu huruf dalam kitab Allah maka dia akan dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan jadi 10. Dan saya tidak berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri satu huruf, lam juga satu huruf, mim juga satu huruf. Berarti membaca alif lam mim itu berarti ada 3 huruf atau 30 kebaikan. Nah, Quran itu ada berapa huruf? Banyak. Ini jutaan hurufnya itu. Nah, maka kita ini supaya semangat ini dalam mencari ilmu, membaca sudah dapat pahala, kemudian mengaji maknanya ini supaya kita tahu maknanya ini juga dapat pahala. Nah, maka ini jangan sampai kita cuman ngaji bacaannya saja, kita tidak tahu maknanya. Maka seperti sindiran Allah pada orang Yahudi tadi. Maka kita supaya tahu maknanya. Kemudian selanjutnya apa? Cukup sampai situ? Tidak, sampai paham. Artinya bagaimana supaya paham? Diulang-ulang, menderes caranya supaya paham tuh. Kemudian yang masih bingung, masih tak jelas, tanyakan kepada gurunya. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Nah, dengan sering bertanya, dengan sering mengulang itu akan jadi faham kita. Nah, setelah paham ilmu apa sudah cukup? Salah. Karena kita dijanjikan surga tadi, kita bukan diberi surga karena kita paham ilmu, bukan. Watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Kalian dijanjikan akan diberikan surga itu sebab kalian itu beramal. Nah, jadi kita punya ilmu faham ini untuk diamalkan, bukan untuk dibangga-banggakan saja, untuk membodoh-bodohi orang atau untuk mengatakan diri sombong-sombongan bahwa dia hebat orang tidak hebat, bukan. Tapi untuk diamalkan. Bukan untuk bangga-banggaan dan sebagainya, bukan supaya dijadikan imam atau supaya dijadikan pengurus masjid atau bukan tapi untuk diamalkan. Kalau hanya untuk sekedar itu namanya kita riya kita riya, itu kita sum'ah Kalau yang ceramah bukan saya tidak mau dengarkan Kalau yang imami bukan saya tidak mau sholat di masjid itu bukan. Itu namanya ini cuman untuk riya-riyaan saja. Tapi untuk beribadah siapapun yang imami silahkan, siapapun yang ceramah, siapapun yang menyampaikan ilmu silahkan kita dengarkan. Yang menyampaikan dapat pahala, kita dengarkan dapat pahala, karena kita mencari, yang kita cari itu adalah pahala, bukan mencari pujian Wah, kalau di bawah ini dianggap murid dah hebat, bukan. Sama kita yang sama-sama pekerjaan mulianya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan menyampaikan Al-Quran. Jadi kita kalau bisa menyampaikan, kalau tidak bisa kita belajar. Nah, jadi Quran ini tadi kita pelajari, kita kaji bacaannya, maknanya, terus sampai faham untuk kita amalkan. Kemudian kita bela wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu, kalian supaya mau membela agama Allah itu dengan diri dan dengan harta kalian, termasuk alsinatikum, dengan lisan kalian. Nah, membela agama itu adalah sesuai keperluan, sesuai kebutuhan. Misalnya kita orang iman ini tidak cukup sholat di rumah saja Ada saatnya dia harus sholat, mesti wajib sholat di masjid, yaitu sholat Jumat misalnya kalau masjidnya tidak ada, bagaimana pembelaannya? Nah, dalam membela agama itu sesuai kebutuhan. Misalnya seperti tadi kita mau mewujudkan masjid, tidak perlu pakai pedang. Adanya perlu centong, semen, pasir, besi dan sebagainya. Tidak semua membela agama itu dengan pedang, bukan. Kemudian kalau misalnya apalagi harus dibela anak-anak kita sendiri, semua orang Islam harus berilmu, harus belajar ilmu Quran hadis. Nah, dalam rangka belajar perlu tempat, perlu guru, perlu kitabnya dan sebagainya. Itu adalah pembelaan. Bagaimana? Ya beli, datangkan gurunya dan sebagainya supaya itu bisa terlaksana. Itulah pembelaannya. Jadi tidak perlu pedang itu. Bagaimana ini memberantas kebodohan ini? Kita siapkan saja pedang. Kita bunuh saja orang bodoh. Bukan. Jadi membela agama bukan semua dengan pedang, bukan semua dengan senjata, tapi sesuai kebutuhan. Kalau berilmu untuk ilmu, ya bagaimana supaya bisa terjadi, bagaimana supaya terlaksana orang-orang yang mau mengaji bisa terwujud. Karena ilmu ini adalah masalah penting, masalah awal yang harus kita wujudkan terlebih dahulu daripada kita membangun masjid, daripada hal-hal yang lain. Maka ilmu harus lebih didahulukan. Sahabat Salman Al-Farisi pernah berkata, la yazalun nas fil khair, selamanya manusia orang iman di dalam kebaikan, ma bakal awal hatta yata'allam al akhir, wa iza halakal awal qabla ayatamal akhir halakan nas.
Jadi kita orang iman ini selalu berada dalam kebaikan. Orang Islam akan selalu berada dalam kebaikan selagi kita orang awal yang punya ilmu masih ada, dan kita orang akhir ini sudah sempat belajar. Nanti orang akhir itu pada mati, kita orang awal menggantikan. Nanti orang lain nanti akan belajar lagi. Terus begitu. Selagi orang awal yang punya ilmu masih ada, orang akhir belajar, maka kita berada dalam kebaikan. Karena orang Islam dengan yang berilmu itu, maka dia ibadahnya benar, amalannya benar, keyakinannya benar, amal solehnya benar, dan sebagainya. Maka selalu berada dalam kebaikan. Nah, ketika orang awal sudah tidak ada, halakal awal, orang awal sudah halak, sudah rusak, sudah tidak ada. Qabla amal akhir, orang akhir sebelum sempat belajar. Halakan nas, rusaklah manusia. Mungkin banyak orang Islam, mungkin banyak orang ke masjid, mungkin banyak orang beramal, banyak orang beribadah, tapi amalan ibadahnya tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah Rasul dan sebagainya. Maka na'udzubillahi min zalik, supaya kita menjaga diri kita, keluarga kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, hai orang iman, jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk neraka. Dan hak bekal pertama yang harus kita berikan adalah ilmu, bukan masjidnya, bukan dihajikannya, bukan sudah dikorbankan, anak ini sudah dikorbankan, bukan dianya dikorbankan, maksudnya sudah disembelihkan sapi korban untuk atas nama dia, itu tidak penting. Nanti yang penting adalah anak ini dibekali ilmu, diri kita juga dibekali ilmu, dan untuk ilmu ini terbuka luas selagi kita masih hidup. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, menyembah pada Tuhan Muhammad sampai datang al yakin, kematian. Yakin yakni maut, kematian. Jadi sebelum mati kita jangan berhenti. Maka tidak ada kata terlambat. Jadi bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek di sini jangan merasa, waduh saya sudah terlanjur tua. Jadi terlanjur tua gimana? Nunggu mau dilahirkan kembali. Tidak ada istilah reinkarnasi dalam Islam. Wah saya sudah terlanjur tua. Jadi gimana? Mau nunggu mati? Tambah terlambat lah ini. Mumpung masih hidup. Inilah kesempatan kita, selagi masih hidup carilah ilmu. Walaupun sudah tua, mungkin tidak bisa datang ke masjid, gurunya yang kita datangkan ke rumah kita panggil. Insya Allah gurunya ya bersedia. Kita belajar apa yang tidak bisa, apa yang harus kita tahu, tanyalah kepada gurunya. Kamu harus begini nek, harus begini pak, harus begini bu, harus begini kakek ya harus tahu ini, kita belajar seperti ini. Ya ikuti saja, karena kita tidak tahu. Ini karena umur tidak otomatis menjadikan kita paham ilmu. Ini tidak ada istilah saya ini sudah banyak makan asam garam. Mungkin Anda sudah banyak makan asam garam, makanya ya mukanya jadi masam ya kan, jadi omongannya asin. Tidak. Kalau untuk ilmu agama tidak secara otomatis. Kalau tidak belajar, walaupun sampai tua ya tidak tahu. Kalau tidak belajar Quran hadis, maka walaupun sudah tua pun tidak ngerti Quran hadis. Nah, kalau belajar walaupun masih muda, walaupun masih anak-anak, dia akan tahu, dia akan ngerti karena dia belajar. Dan ini bukan untuk mengatai atau melecehkan atau untuk menghina orang-orang tua atau apa, bukan. Tapi ini untuk mengingatkan kita semua. Nabi Rasul kita tahu, kita faham bahwa Rasul itu bukan dari mudanya dia sudah dapat ilmu, tapi dia setelah jadi Rasul, setelah umur 40 tahun baru jadi Rasul. Nah setelah jadi Rasul, amalannya adalah itulah yang wajib kita contoh. Sebelum jadi Rasul, wa wajadaka dhallam fahada, Allah firman dalam surat Ad-Duha seperti itu. Muhammad, bukankah kami ketika menjumpaimu dalam keadaan dollah, sesat? Muhammad saja dikatakan Allah sesat. Lain fahada, maka kami beri petunjuk. Jadi Muhammad dapat hidayah itu setelah umur 40 tahun jadi Rasul, setelah dapat wahyu. Kalau kita sekarang ini setelah mengaji Quran hadis, lain ini sebelum mengaji Quran hadis atau sebelum Muhammad kedatangan wahyu, lain ini dia dikatakan sesat oleh Allah. Maka kelakuan sebelum itu tidak perlu dicontoh. Seperti ini bersemedi atau berdiam diri di gua, itu kita tidak perlu lagi. Wah saya mau mengikuti sunnah Rasul, saya bersemedi dalam 1 tahun ini, dalam setahun minimal sekali saya bersemedi di gua. Tidak perlu, tidak perlu. Ini yang kita contoh di Rasul adalah setelah dia jadi Rasul. Rasul mencontohkan apa? Kita ibadah, kita sholat sunnah, berdoa, zikir dan sebagainya. Ini baca Quran sebagainya. Itu yang kita ikuti. Ini sebelum dia jadi Rasul tidak perlu kita ikuti. Ini karena itu bukan termasuk ajaran agama. Jadi ajaran agama setelah resmi Rasul jadi Rasul, itu saja yang kita ikuti. Maka kita supaya amalan kita hidup sekalian diterima oleh Allah. Sebab kalau sampai kita terlanjur sekarat, terlanjur mati, terlanjur diantarkan ke kubur, maka walaupun kita menyesal, karena dalam Quran banyak sekali diceritakan orang-orang setelah kembali
di sisi Allah di alam kiamat ataupun di alam barzah, mereka semua menyesal karena dulu dia tidak ibadah. Termasuklah yang dia menyesal adalah ibadah tapi tidak diterima oleh Allah. Ini hal ataka hadisul ghasyah wujuhu yawma idzin khasyah amilatun nasibah. Nah ini tasla narun hamiyah. Muhammad, tahukah kamu sebagian cerita di hari kebangkitan nanti? Nah ini wujuhu yawma idzin khasyah, banyak wajah, masih banyak orang, bukan wajahnya saja. Banyak orang nanti dengan muka hina. Nah ini orang hina itu ya tertunduk, malu, hina, merasa sedih dan menyesal. Kenapa? Amilatun nasibah, amalan mereka sia-sia. Tidak ada artinya amalan mereka, tidak diterima amalan mereka. Nah ini tasla narun hamiyah, mereka dimasukkan dalam neraka yang panas. Nah ini nauzubillah min dzalik. Maka kami mohon maaf kalau kata-kata yang kurang berkenan. Tidak adalah maksud lain, tujuannya adalah untuk menasihati diri kami sendiri, keluarga kami sendiri yang tidak sempat kami nasihati. Nah ini, dan begitu juga kepada kaum muslimin yang seandainya membutuhkan, seandainya menganggap hal ini perlu, ini silahkan saja. Kami dengan niat karena Allah, tidak untuk menghina orang lain, tidak untuk melecehkan orang lain, tapi untuk mengajak yuridul khairil khair, mengajak kebaikan pada orang lain. Karena kita diwajibkan, bukan hanya kita harus iman, kita harus Islam, tapi kita juga harus saling nasihat, saling wasiat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selain yang saling menasihati itu adalah orang-orang rugi, dan kita saling menasihati itu adalah wujud kita adalah bersaudara. Al mukmin akhul mukmin la yada nasihatin ala kulli hal. Orang iman adalah saudaranya orang iman. Wujudnya dia merasa saudara adalah dia tidak meninggalkan nasihat dalam setiap keadaan. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.